Adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa alihi washabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu, mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Mulia kita Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita panjatkan ucapan syukur Allah atas kebaikan dan keberkatan yang sehat dan hari ini kita masih di kesempatan dan Allah untuk melaksanakan kita dengan sendiri doanya walaupun mudah-mudahan alhamdulillah membantu dengan berkah yang semua. Salam semoga masyarakat dan kita bisa hormat sallallahu alaihi wasallam. Beserta keluarganya, para sahabatnya, para ulama, dan para selesai amin. Bapak dan Ibu, alhamdulillah pada ini baru saja membuat tadi alhamdulillah yaitu sebentar hari kita yang memberikan alhamdulillahnya kita memahami ilmu dan memahami kita semua bagaimana dan Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama baca surah Al-Fatihah dan kita mengucapkan Tuhan supaya kita mampu mengenal kita semua dan bagaimana Allah membahas kita bersatu kita mengenal kesehatan dan bagaimana mudah-mudahan kita akan Islam sebuah kerajaan sebagai Allah dan mudah-mudahan Allah dengan jadi pada yang ada dalam A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya mari kita dengarkan tari kita dalam hari ini yang akan disampaikan oleh kita semua yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah tawasulan wa tabarukan bi qiraatil kitab Syarh Hadis Jibril Al-Musamma Hidayatul Talibin fi bayani muhimmatiddin lil mu'alim Sayyidul Walid Al-Alim Alama Al-Faqih Al-Fahma Ad-Da'ilallah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Syuhid wa nafa'ana bi ulumihi wa mata'anallahu bi tuli hayatih wa hafadahu wa ra'awa bi sihat wa afiyah wa yasira umurah wa bidin wa akhirah wa lusami sayyidina wa ustadina wa mu'allimina wa murabbina wa muhajir wa mursidina Mama ajaran Kiai Haji Abdullah bin Muhammad Nuh bin Muhammad Idris wali sayyidina Al-Alim Qutbul Ilmi Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Satiri Al-Habib Muhammad Al-Hadad Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Segab wa Abu Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Malki Hasani
wa Sayyidil Wali Nabi Kiai Dr. Muhammad Isni Tamrin Fatma Wijaya wa Syekh Muhammad Singiti wa Syed Umar bin Abdul Jupri wa nafa'ana bi ulumihim anna Allah yuqaddisu arwahu bil jannah wa yunawwiru dunyahum wa yu'inu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sirril lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqrimna binuril fahmi wa ahridna min julumati wahmi waftah lana abwaba rahmatik wansur alaina hikmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bi taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa alimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khairin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Antaqadiyallahu alladhi antaqa kulla shay'in. Subhana man alhama alqa bidzaka'i. Alhimni ya Rabbi bidzaka'i wa quwwatil janan wa lisani wal jismi warzuqni hujjatan balighah warhab biyana ya karim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha kuasa, Zat yang maha berkehendak, yang dengan kekuasaannya kehendaknya telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh barokah ini, tempat yang mulia ini, dengan dibimbing taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah, dan diteruskan dengan thalabul ilm, yaitu dengan ta'lim, yang mudah-mudahan dengan ta'lim ini kita semua diberikan oleh Allah SWT ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada haribaan kita, junjungan besar Sayyidina wa Habibina
wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan kita semua sebagai umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul ujma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya pada malam ini kita dapat meneruskan kembali kajian kitab Haditsul Jibril atau dinamakan juga kitab Hidayatul Talibin fi Bayani Muhimmatiddin yang dikarang oleh Sayyidi Walid Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, yang insya Allah pada malam ini kita akan membahas tentang, masih membahas sholat sunnah, yaitu sholat witir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa ulumi masaihi wa talamidihi bidaraini ila an qala salatul witri wa fil hadithi inna allaha witrun yuhibbul witra fa'utiru ya ahlal Qur'an. Inna allaha qad amarakum bis salatin ya khair lakum min khumrin na'ami wa hiya al witru wa aqallul witri raq'atun wa tuf'alu bil awtari ila ihda asrata wa fi qaulin ila thalatha asrata wa waqtuhu ma baina salatil isya ila tulu'il fajri wal afdalu liman yakhafu alla yaquma min akhiril laili an yutira awwalahu wa liman tama'a ay yaquma ay yutira akhirahu wal faslu fihi afdalu minal wasli wa yustahabbu ay yaqra'a fi raqa'ati thalathil akhirah surata sabbihisma rabbikal a'la wa fil ula wal kafiruna fi thaniyah wal ikhlas wal ma'udataini fi thalisah an yaqula ba'daha subhanal malikil quddus thalasan subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh jalaltas samawati wal arda bil izzati wal jabarut wa ta'ajjabta bil qudrah wa qaharta al ibada bil maut. Allahumma a'udzu biridhoka min sahatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika minka la usi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa ulumi masaihi wa talamidihi bidaraini ila an qala salatul witri, salat sunnah witir. Kita meneruskan bulan yang lalu membahas tentang salat-salat sunnah, yang mana salat sunnah itu terbagi dua. Ada yang disyariatkan tidak berjamaah, ada yang disyariatkan berjamaah. Pembahasan yang pertama yaitu sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Bulan lalu membahas yang pertama yaitu sholat rawatib, yaitu sholat yang mengikuti sholat fardu yang disebut kita kenal dengan qobliyah ataupun ba'diyah. Itu. Nah, yang kedua yaitu sholat witir. Salat witir, salat yang tidak disunnahkan berjamaah, ya. Wa fil hadithi, di dalam satu hadis, innallaha witrun, sesungguhnya Allah itu witir, itu ganjil. Yuhibbul witra, mencintai yang ganjil. Fa'utiru, maka witirlah kalian semua ya ahlal Quran, wahai ahlul Quran. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud wa Tirmidzi, ya. Wa inna allaha qad amarakum bis salati, sesungguhnya Allah
telah memerintahkan kepada kalian untuk melaksanakan satu sholat. Ya khairul lakum, yang sholat itu lebih baik buat kalian min humrin na'ami, daripada unta yang merah. Wahia al-witru, maksudnya witir. Jadi di sini sholat, di sini Allah perintahkan sholat witir, yang mana keutamaan itu lebih baik daripada memiliki unta yang merah. Unta yang merah itu katanya unta yang harga mahal, ya, unta yang harganya mahal itu, ya, itu unta yang merah ini. Nah, sholat witir lebih baik itu. Witir tadi dikatakan satu hadis, innallaha witrun, Allah itu witir, ganjil. Yuhibbul witra, dan mencintai yang ganjil. Artinya sholat witir itu sholat ganjil, bukan sholat penutup. Ya, karena ada di kalangan masyarakat kita menganggap kalau sudah sholat witir tidak boleh sholat yang lain lagi. Ya, tidak boleh melaksanakan sholat. Boleh, karena arti daripada witir itu adalah adalah ganjil. Hanya disunahkan kalau sholat di akhir malam, diusahakan witirnya di akhir, setelah sholat istikharah, sholat taubat, sholat tahajud, ya, sholat hajat, baru diakhiri dengan witir. Itu afdolnya. Ya, jadi witir itu bukan penutup, ya, itu. Maka kalau udah sholat witir mau sholat lagi boleh, ya, itu. Karena biasanya kita di bulan Ramadan witir itu di awal, setelah sholat isya, setelah sholat taraweh, ya, setelah sholat taraweh witirnya. Maka nanti malam, bangun tengah malam, boleh kita sholat istikharah, sholat tahajud, sholat, ya. Dan tadi witir itu bukan penutup gitu. Nah, jadi keutamaan itu pahalanya sangat besar sekali dibandingkan mendapatkan unta yang merah, lebih besar witir. Wa aqallul witri rakaatun, minimalnya sholat witir itu 1 rakaat, ya, itu rakaat. Wa tuf'alu bil autari ila ihda asara, dan dikerjakan ganjil sampai kepada 11 rakaat, ya, witir itu sampai 11 rakaat. Wa fi qaulihi, ada satu pendapat ila thalasa asrati, sampai 13 rakaat. Tapi pendapat yang jumhur, pendapat yang mutamad adalah 11 rakaat. Itu ada pendapat yang mengatakan sampai 13 rakaat itu. Kapan waktunya sholat witir ini? Wa waqtuhu ma baina sholatil isya ila tulu'il fajri. Waktu pelaksanaan sholat witir itu di antara sholat isya, artinya setelah sholat isya, ila tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar. Kalau udah terbit fajar, maka waktu sholat itu udah keluar. Dan kalau sudah terbit fajar shodiq, menunjukkan masuknya waktu subuh, ya, menunjukkan waktu subuh. Berarti sebelum subuh masuk atau sebelum terbitnya fajar, witir masih ada. Makanya jangan ditinggalkan, karena witir ini termasuk sunnah muakkad, sunnah yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bangun sekarang itu azan subuh jam 4.33, ya, habis setengah 5 ini, ya, masa itu ya, subuh. Kita bangun jam 4.20, keluar di kamar mandi jam 4.25, ada nih, ya, biasa pas sholat. Kalau emang keburu 3 rakaat, 3 keburu, ya udah 1 rakaat masih ada. Kalau belum, witir, ya, 1 rakaat boleh. Itu kalau udah mepet waktunya, ya. Tapi kalau kita mau ngambil waktu masih panjang, kalau kita mau ngambil paling sedikit, afdolnya 3, walaupun 1 diperbolehkan. Afdolnya 3 rakaat. Kalau mau ngambil yang paling sedikit, jangan sampai 1. Itu mungkin 1 pemepet tadi. Kalau saya 3 rakaat ya keburu azan subuh, ya, udah sholat 1 rakaat. Karena itu, ya, ini yang pentingnya sholat witir.
Ya, jadi sampai apa? Sampai terbitnya fajar. Nah, kalau kita mau setelah sholat isya mau witir boleh. Habis sholat isya, ba'diyah, terus witir, gitu. Ya, terus witir boleh. Itu ya, itu nanti malam nggak usah witir lagi. Karena tahu la witron fil laili. Tidak ada 2 witir dalam satu malam, nggak ada. Ya, witir itu cukup sekali. Ya, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ya, jangan sampai habis isya witir nanti malam witir lagi, nggak ada. Cukup witir itu sekali. Itu. Ya, kalau udah dilaksanakan pada isya, berarti malam nggak usah witir. Udah sehingga sholat istikharah, sholat tahajud, ya, sholat taubat, sholat hajat, dan itu jadi nggak usah witir lagi. Ya. Kalau memang habis isya kita melakukannya. Ya. Nah, tadi saya katakan sholat witir tidak disunahkan berjamaah. Tetapi kalau bulan Ramadan itu disunahkan berjamaah karena dilaksanakan setelah taraweh. Yaitu itu. Ada yang taraweh ya, ada yang 8 rakaat ditutup dengan witir dan witir jadi 11 rakaat. Ada yang 20 rakaat ya ditutup di akhirnya witir jadi 23 rakaat. Itu terserah tarawih mana aja ya, nggak usah ribut ya, 8-20 ya, itu anu sholat ribut, anu sholat diributkan ya, jangan sampai ya, itu ya jangan ribut ya, itu kita anu sholat disalahkan, sholat disalahkan gitu ya, itu ya, yang penting dua-duanya itu sama ikut mana aja gitu ya, itu. Nah, ini sini ya, jadi karena itu witir situ berjamaah. Bahkan nanti pertengahan Ramadan akhir ya, itu malam ke-16 di bulan Ramadan disunahkan witirnya itu di akhir dengan kunut. Gitu ya, itu di pertengahan Ramadan terakhir. Itu malam ke-16 sampai malam terakhir Ramadan itu disunahkan pakai kunut gitu. Itu pengecualian di bulan Ramadan. Nah, di luar itu witir dilaksanakan tidak disunahkan berjamaah gitu ya. Kemudian ya, wal afdalu, kapan paling utama mengerjakan witir ini? Liman yakhafu alla yaquma min akhiril laili an yutira awwaluhu. Afdalnya kapan mengerjakan itu? Bagi orang yang khawatir tidak bangun di malam hari, takutnya bangun pas azan subuh, maka ayyutiro awal, afdolnya dilaksanakan witir di awal setelah sholat isya. Afdolnya bagi orang yakin Allah tak kabudan tahudan. Nah, afdolnya itu ya di awal pada isya itu. Waliman toma ayyakuma ayyutiro, dan bagi orang yang kuat keyakinannya, dia merasa saya pasti bangun tengah malam, afdalnya witirnya di akhir. Ya, afdalnya witirnya di akhir. Kembali pada diri kita. Orang suka bodangan utara, itu. Ya, kalau kita suka pasang alarm tetap masih kasiangan juga. Karena bangun alarm, lain hudang di pareman ke alarm lah. Itu ya. Terus sare deh. Lalu pindah ke kursi. Itu. Ya, dari kasut ya, kursi kedek 10 menit atau pas ajan mau bangun. Ya. Nah, kalau kita begitu afdalnya bada isya. Gitu ya. Afdalnya bada isya. Itu ya, itu bagi orang yang takut malamnya tidak bangun. Nah, ini pernah dipraktekkan siapa antara Abu Bakar Siddiq dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Abu Bakar Siddiq ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Abu Bakar, kapan kau sholat witirnya? Kata Abu Bakar, aku sholat witirnya setelah sholat isya. Kemudian Sayyidina Umar ditanya lagi, ya Umar kok kapan? Aku witirnya di malam hari. Setelah sholat yang lain beres, baru aku akhiri witir. Kemudian Rasulullah bertanya pada Abu Bakar, ya Abu Bakar, kenapa engkau dilaksanakan sholat isya? Ya Rasul, aku khawatir malam tidak bangun.
Ya, khawatir. Bukan Abu Bakar nggak pernah tahajud. Masya Allah Abu Bakar katakan 2 rakaat saat malamnya itu khatam Quran. Tapi itu Abu Bakar ciri ketawaduannya, khawatir, takut. Saya khawatir malam nggak bangun. Kalau saya Umar, ya Umar, apa kabar? Kau laksanakan ya Rasul, aku yakin bahwasanya aku akan bangun tengah malam. Kata apa? Dua-duanya benar. Ini ya, jadi Rasul tidak menyalahkan. Ya. Nah, jadi kembali pada diri kita. Kita apakah kita akan bangun malam atau akan kesiangan pas azan? Kalau kita yakin kesiangan, ya sholat di awal. Ya, itu. Kalau ingin bangun tengah malam, biasanya tidurnya di awal. Tidur setengah jam 10, insya Allah jam 2, setengah 3 bangun. Kalau tidur jam 12 susah. Ya itu. Ya, dia bangun di awal, tidur di awal. Ya, bahkan ada orang jam 8 udah pada tidur, satu keluarga. Saya tanya, Bu, jam 8 udah pada tidur? Iya, apa? Supaya nanti bisa sholat tahajud berjamaah, bapaknya baca zikir bareng, bebarengan, anaknya itu udah mati TV semua, udah gelap lampunya, udah pada tidur. Apa? Mengharapkan bangun tengah malam. Itu satu keluarga itu. Ya, suaminya, istrinya, anaknya, udah jam 8 udah pada tidur ya. Udah habis sholat isya, udah dia tidur. Itu bisa jam 1 sampai 2 udah pada bangun semuanya. Itu apa? Mereka merindukan ingin bangun tengah malam. Nah, bisa kita tiru kalau kita ingin istiqomah seperti itu. Ya, karena malam itu ibaratnya, sholat malam itu ya, kalau kita diumpamakan kita berjumpa dengan Allah yang wajibnya sehari 5 kali. Kalau diumpamakan ya, misalkan Allah itu open house sehari 5 kali, tapi itu umum, siapa saja bisa sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu. Tapi ada tamu khusus yang bisa ngobrol berdua dengan, yang namanya umum kan mereka paling belakang kadang-kadang, tapi ada khusus bisa ngobrol berdua dengan Allah, bisa berapa? Itu undangannya di malam hari. Itu ya Allah buka open house, tapi buat tamu-tamu yang khusus. Tidak semua orang bisa menemui Allah. Nah, itu makanya kalau kita ingin menjadikan Allah tamu khusus, tengah malam jangan dilewat. Itu, bangun tengah malam. Ya itu. Nah ini. Kemudian wal faslu fihi afdalu minal wusli. Terpisah itu di dalam satu witir lebih afdal daripada disambungkan. Apa? Sholatnya 2 nanti di akhir dengan 1. Itu lebih afdal dibandingkan dengan 4 3. Kenapa? Karena sholat malam. Rasul katakan sholatul lail masna. Sholat malam itu 2 afdalnya. Maka dilaksanakan 2 itu lebih afdal ya dibandingkan 4 3 itu ya. Kalau 4 3 itu performa MU. Itu ya. Itu kalau MU 4 3 itu. Nah, itu ada itu kan yang 4 nggak apa-apa lah itu, tapi afdalnya 2 ya. Boleh 4 boleh, afdalnya 2 itu. Nah, ketika ini afdal 2 nanti diakhiri dengan 1 rakaat itu. Wa yustahabu ayyaqra'a fi raka'atin salasa akhirah, dan disunahkan pada 3 rakaat terakhir ya, disunahkan pada rakaat 3 rakaat terakhir itu surat Sabbihisma rabbikal a'la, surah al-a'la pada rakaat pertama. Ya, ini sunnah. Ya, jadi begitu rakaat terakhir, 3 rakaat itu terakhir baca yang rakaat pertama itu Sabbihisma rabbikal a'la atau surah al-a'la. Wal kafiru fi tsaniyah, dan pada rakaat kedua membaca surah al-kafirun. Ya, qul ya ayyuhal kafir. Orang tua dulu mengamalkan. Orang tua dulu, saya waktu kecil suka sholat tarawih, pasti imamnya itu sholat witir, Sabihis, makanya udah tahu. Sabihis berarti udah witir.
Itu ya emang sunnah Nabi, tapi ini udah banyak ditinggalkan ya. Nggak tahu apakah carinya asalkan hafal Quran loh, tahu pendek kuliah wah kita sunnah Rasul tuh ya, sabihis marobikal a'la dan al-kafirun. Terus wal ikhlas wal ma'ujatain fi ghasah, kemudian membaca surah al-ikhlas wal ma'ujatain al-falaq dan an-nas fi tsalisah pada rakaat yang ketiganya. Itu yang satu rakaat itu. Nah, kemudian biasanya ya orang suka bertanya, katanya sholat witir, oh itu 21 kan itu 2 genep. Nah itu kadang-kadang suka ada bilang dan taraweh ya makanya itu bukan usoli sunat witir, usoli sunatan minal witri, bukan sunat witir yang 2 rakaat. Saya niat sholat sunat bagian dari witir itu. Maka kan kalau ada bilang shollu sunatan minal witri rakaataini jami'a rahimakumullah, ada minalnya. Pas akhir baru shollu sunatan witri 1 rakaat. Ada minalnya itu bagian. Ya itu. Jadi usoli sunatan minal witri. Saya niat sholat bagian dari witir 2 rakaat. Jadi masih nyambung yang satu itu ya tuh. Ya, masih nyambung. Itu ada orang pernah menanya itu. Kenapa? Itu witir, kalau witir ganjil apa itu 21, nggak langsung 3 saja gitu kan itu. Ya. Jadi kalau 2 itu ya di minal witri. Nah, baca rakaat yang ketiganya itu al-ikhlas wal ma'ujatain dan pada rakaat ketiga. Kemudian setelah sholat witir an yaqula ba'daha, membaca subhanal malikil quddus salasan, itu 3 kali. Subhanal malikil quddus, itu ma'ruf tuh qori. Kampung-kampung yang masih mengamalkan ini masih baca bebarengan. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Itu ya, itu pas Ramadan ramai itu baca itu ya. Tapi itu di daerah kamu masih ada banyak yang baca gitu. Ya, jadi baca subhanal malikul quddus, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikatu jalal tas samawati wal arda bil izzati wal jabarut wa ta'ajjazta bil qudrah wa qurhatal ibadah bil maut. Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika minka la usi sana'an 'alaika anta kama asmaita 'ala nafsik. Itu doa setelah sholat witir. Ya, di sini memuji Allah subhanal malikul quddus, maha suci ya, maha suci, al malik raja, al qudus yang suci ya itu. Ya Allah raja yang suci. Subuhun qudusun rabbul malaikatu ya, subuhun qudusun kesucian al qudus rabbul malaikat, robnya para malaikat, waruh dan Jibril, jalal tas samawati wal arda bil izzati, dan engkau yang agung yang menjadikan langit dan bumi bil izzati dengan kemuliaannya, wal jabarut dan dengan kekuasaannya, wa ta'ajjata bil qadri, engkau mulia dengan kudrah, dengan kekuasaannya, wa qahata ibadah, dan engkau memaksa hambanya bil mauti, dengan kematian. Tidak ada hamba yang bisa menghindari kematian. Allahumma ya Allah, a'udzu biridhoka min sahatik, aku berlindung dari ridhomu ya, aku berlindung ya kepada ridhomu, min sahatik, daripada kemurkaanmu, wa bi mu'afatika, dan aku berlindung dengan keselamatan darimu, keafiatanmu, min ukubi batika, daripada siksamu ya. La usi sanan alaika anta qadadu, aku tidak mampu menghitung pujian kepadamu dan alaika ya, anta kama astaita nafsik, engkau sebagaimana engkau memuji
kepada dirimu sendiri. Itu kita tidak mampu memuji pada Allah Ta'ala. Apa? Ini doa witir. Nah, ini tentang sholat witir, ya. Jadi sholat witir termasuk sholat sunnah muakkadah, ya. Itu. Kemudian yang berikutnya sholat duha, ya itu. Tahu ada bertanya dulu? Ya, enggak? Ya. Kata Ustaz tadi salat witir kan lebih afdal habis isya. Kita udah salat witir habis isya. Tiba-tiba bangun subuh jam 2. Nah, ini kan bahwa kita udah salat witir, kita salat lagi, berdosakan kita. Ya. Yang kedua, salat witir udah kedengaran salat kayak kita ada subuh. Itu apa kita harus salat witir atau lanjut? Mau dijelaskan? Ya. Jadi afdolnya mana? Afdolnya terbalik pada diri kita. Kalau kita takut kesiangan subuh, afdolnya setelah isya. Tapi kalau kita yakin akan bangun, ya, jadi tidak mutlak pada isya, kembali pada diri kita. Kalau kita yakin akan bangun tengah malam, maka afdolnya di akhir, itu ya, afdolnya di akhir. Jadi tidak mutlak afdolnya pada isya, kembali pada diri kita. Ya, kita sanggup bangun malam. Kalau memang kita yakin kita malam udah pasang alarm, udah segala macam, malam aja itu. Tapi kalau saya suka susah bangunnya, udah isya aja itu, ya. Itu kembali pada itu. Terus kemudian bagaimana kalau habis isya itu sholat witir, terus malamnya bangun sholat witir lagi dengan lupa bahwa dia sholat witir, nggak jadi masalah, lupa dimaafkan. Dan seadanya nggak dosa, kayak sunnah. Itu kan sunnah itu ya. Hanya tadi tidak apa Rasulullah la witron filaili, tidak ada dua witir di dalam dalam satu malam. Itu ya, tidak ada dua witir. Jadi witir itu sekali. Tapi kalau ada lupa, kemudian bagaimana kita yakin ini keburu nih 3 rakaat. Ya, 3 rakaat sholat witir. Maka sholat 2 rakaat dulu. Assalamualaikum itu 1 rakaat. Begitu 1 rakaat pas baru baca Al-Fatihah, azan subuh kedengaran. Apakah dibatalkan atau teruskan saya sampai Assalamualaikum? Ya, teruskan saja. Karena takbirnya itu masih ada waktu. Pas takbir Allahu Akbar, pas baca Al-Fatihah, misalkan azan subuh, maka kalau saya dibatalkan, teruskan sampai salam. Ya, teruskan sampai salam itu. Ya. Nah, kemudian lagi. Ya, ada yang bertanya? Oh, nggak ada. Ada apa? Nah, ini sholat sunnah ini, ya, kita perbanyak sholat, melaksanakan sholat sunnah. Ya, nanti bahas ini masih banyak. Ada sholat duha, kemudian sholat istihoroh, sholat tasbih. Ya, karena pembahasan kita karena salah satu wajib sudah, tapi apakah kita harus perbanyak sholat sunnah? Memang diperintahkan. Apa kata Rasulullah? Allah katakan, ma taqarraba abdu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ya, tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan melaksanakan sunnah-sunnah sampai aku mencintainya. Ya, kalau kita yang cintai Allah Ta'ala, perbanyak salat sunnah. Tetapi ini ya, sekarang ada orang, ya, mungkin ya di zaman dulunya dia banyak ninggalin sholat, ya, ninggalin sholat 5 waktu nggak pernah sholat. Baru sekarang dia mulai taubat, ya, taubat. Ya, bagaimana tobatnya dari meninggalkan sholat 5 waktu? Apakah sholat sunnah bisa menutupi sholat 5 waktu yang dia tinggalkan di masa jahiliyah lah? Ya itu, ya. Apakah sholat sunnah ini bisa menutupi itu? Ya, ya. Imam Syafi'i dan mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan sholat sunnah tidak bisa menutupi sholat fardu yang dia tinggalkan di masa lalu. Itu tidak bisa ditinggalkan yang dia di masa lalu, karena kedudukannya beda. Fardu tinggi, sunnah rendah. Karena fungsi sholat sunnah hanya jabrul faraid,
ketika sholat fardu itu ada kekurangan, mungkin kita tidak khusyuk, mungkin tidak ada kekurangan, itu bisa itu jabr itu ditambal dengan sholat sunat untuk penyempurnaannya. Tapi kalau emang sholat itu tidak fardu, tidak dilaksanakan sama sekali, sholat sunat tidak bisa menutupi sama sekali. Kenapa? Itu bukan kekurangan, emang tidak pernah melaksanakan sholat sunat, sholat fardu. Nah maka ya di dalam mazhab Syafi'i tetap dia wajib qada selama dia meninggalkannya. Ini pendapat yang kuat. Walaupun nanti ada pendapat seperti pendapatnya orang-orang Ibnu Taimiyah, ya Albani, karena melalui sholat itu tidak bisa dikodok. Ya, tapi dipaham Ahlussunnah jamaah 4 mazhab ini sholat bisa dikodok. Kenapa? Karena Rasulullah pernah ketinggalan sholat dan dikodok. Itu saja. Rasul ketinggalan sholat bukan aib. Justru Rasulullah ketinggalan sholat menjadi hukum buat kita. Coba kalau Rasul tidak ketinggalan, kan pernah kalau perang, ada salah satu perang Rasulullah kecapean, kata Sayyidah bilang, ya Rasul saya akan tidur semuanya, nanti pas subuh aku bangunkan. Ya pas subuh aku bangun. Ternyata Bilal pun nggak kuat, tidur Bilal. Ya tidur Bilal. Kemudian ketika bangun matahari sudah terbit. Maka apa? Di sini bahkan Rasulullah menyebut azan. Rasul sholat qobliyah dulu, bahkan qobliyah subuh, baru sholat subuh. Ini bukan kok Nabi kesiangan sih? Enggak. Tapi ini jadi hukum buat kita. Coba kalau Nabi nggak pernah kesiangan, apa yang kita lakukan? Ya, itu jadi hukum. Nah di sini, jadi mencoba. Nah, bagaimana? Susah dong. Saya berapa tahun ke saat. Nah, bagaimana cara mengkodoknya? Supaya tidak was-was, ya, was. Maka kata ulama dicatat berapa tahun dia nggak sholat. Catat, nanti kodok. Saya udah kodok zuhur, sini coret sisa sekian. Apa? Dibandingkan dengan sholat terbanyak sholat sunat, lebih baik banyak mengkodok. Jadi jangan qobliyah badiah, kodok. Badiah apa? Karena kodok kapan saja boleh. Tidak harus pas waktunya. Ya, kodok. Ya. Yang keras, Pak. Yang keras, nggak kedengaran. Yang keras, nggak kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masalah masyarakat ini membodoh sholat-sholat yang pernah dijalankan. Jangan membodoh itu kalau di sholat-sholat biasa seperti asar mohon dan isya itu bisa aja. Terus kalau misalkan kita membodoh tidak bisa kita bila itu sangat sama pula. Coba cara mengkodenya. Ya. Cara apanya? Cara mengkodenya kan mengkode itu kan seperti bisa kodok. Iya. Kalau sebelum bisa tinggalkan itu gimana mengkodenya? Iya. Masa-masa yang Ya. sama gimana? Ya. Itu aja. Ya itu aja Mas. Ya. Jadi kalau kita definisi ini ya, mengkodok itu kan artinya bayar hutang. Ya, membayar hutang. Membayar hutang kapan saja boleh. Artinya mengkodok sholat tidak harus pas waktunya. Mengkodok subuh boleh di waktu zuhur. Itu. Ya, mengkodok subuh boleh di waktu zuhur. Mengkodok isya boleh waktu zuhur. Dan boleh berkait begitu beres aslam kodok subuh, kodok lagi saat zuhur lagi, kodok isya itu. Jadi tidak harus pasti waktunya. Ya, tadi saya katakan kodok itu bayar hutang, maka kapan saja boleh. Ya, di waktu duha juga boleh. Kita mengkodok. Nah kata para ulama, kalau orang memang banyak ketinggalan sholat, itu lebih baik banyak mengkodok dibandingkan perbanyak sholat sunnah.
Itu ya, itu makanya supaya kita tidak was-was, saya katakan tidak was-was, dikira-kira catat saya sejak umur usia balik misalkan 15 tahun tidak pernah sholat, tapi kok Jumat mah suka, berarti coret Jumat mah. Itu kalau Ramadan rajin itu ya, sampai umur berapa? Saya mulai sholat umur 30, berarti selama 15 tahun, selama 15 tahun misalkan 15 tahun kan kali 15 tahun, kalau setahun aja 365 hari ya kan, kalau 15 tahun berapa? Nanti kali 5 yang waktu ya. Nah 5 waktu ini untuk misalkan, oh misalkan jumlah saya sekian 500 ya kan, 570 waktu belum bisa sholat, tapi kalau Jumat mah saya rajin, artinya Jumat kan zuhur tuh, berarti selama 15 tahun dikurangi Jumat. Oh saya kalau Ramadan mah nggak pernah ketinggalan sholat 5 waktunya. Ini pikirkan aja, ambil lagi selama 15 tahun Ramadan, ambil. Ternyata sisa 400 udah kodok, itu 400 waktu. Nanti habis zuhur sholat subuh 4 kali boleh, coret subuhnya tinggal sekian. Zuhur sekian. Itu untuk apa? Supaya kalau kita tidak dicatat nanti ragu-ragu lagi. Udah berapa ya? Udah berapa ya? Nah kata ulama itu bentuk, kau capek, itu bentuk tobatnya. Bentuk tobatnya orang yang meninggalkan sholat. Tidak cukup kan astagfirullahaladzim, astagfirullah, itu bentuk tobatnya untuk itu. Nah seandainya dia belum tertutup terus meninggal, udah deh, hapus semua dosa saya, lu nggak sholat. Itu ya, itu ya, itu udah terhapus. Apa? Karena udah niat, ya udah niat itu ya, udah niat itu ya. Jadi orang anggap ya, orang lain kan qobliyah zuhur disunahkan 4 rakaat, orang lain qobliyah ya kita kodok zuhur ya, orang lain ba'diyah zuhur kita kodok lagi zuhur lagi 3. Maka itu, jadi catatan itu penting supaya kita tidak was-was ya, ada pikiran, ini kira-kira aja dah, kira-kira aja ya. Itu nanti Allah mengetahui hati kita, Allah mengetahui sejauh mana usaha kita di dalam tobat ini, itu ya, itu di mana sejauh tobat ini. Nah itu ya, ya ada lagi ya, mudah-mudahan ya maka ya. Yang saya tanyakan sekarang sebaliknya, sebelum balik dia kan banyak kelemahan satu Ya. Nah, setelah balik, ada satu yang ketinggalan. Apakah salah satu yang masih sebelum balik bisa menutupi setelah balik? Ya, gitu ya. Ya, sebelum balik itu belum dikenai kewajiban. Ya, belum dikenai. Nah, adapun kalau sebelum balik dia melaksanakan ibadah, semuanya itu pahalanya kembali kepada kedua orang tuanya. Ya, itu. Makanya sebelum, kenapa Rasulullah memerintahkan kepada kita murru sobiyu bislati bisa bisinin, perintahkan anakku sholat pada umur 7 tahun. Pada 7 tahun belum balik, perintahkan sholat umur 7 tahun. Wadribuhu bi asri, pukullah pada umur 10 tahun. Kalau 10 tahun tidak sholat dipukul, karena kalau berdasarkan umur, kalau dia sampai 10 tahun belum mimpi, kan tanda orang balik 3. Tanda orang balik 1, sempurnanya umur 15 tahun baik pada laki-laki atau perempuan. Yang kedua, tanda orang baik mimpi yang menyebabkan keluarnya sperma, itu ya, mimpi yang dewasa. Kemudian yang ketiga, khusus buat perempuan, head itu pada umur 9 tahun, mimpi juga pada umur 9 tahun. Nah umur 9 tahun sampai 10 tahun belum pernah mimpi, belum head, berarti kan belum balik, nanti balikin dengan umur. Jadi 3 ini salah satu ya. Nah kemudian di sini kenapa Rasulullah SAW tadi perintahkan 7 tahun perintahkan sholat. Kalau umur 7 tahun anak nggak disuruh sholat, yang dosa orang tuanya. Ya, yang dosa orang tuanya. Umur 7 tahun anak nggak disuruh sholat, yang dosa orang tuanya tidak mendidik anak untuk sholat. Tapi kalau udah menyuruh terus anaknya bercanda sholatnya, main-main, itu nggak dosa, enggak, itu udah nyuruh. Ya, udah nyuruh. Nah kemudian kenapa diperintahkan umur 7 tahun terus sholat? Kenapa? Pas nanti usia balik udah biasa sholat. Jangan pas usia balik baru disuruh. Itu karena
filosofinya anak itu seperti pohon. Pohon kalau masih kecil batangnya yang bengkok bisa diuruskan, tapi kalau udah gede susah. Coba urusan pohon kelapa. Kalau masih, makanya kalau udah gede berantem sama ibunya. Tapi nggak usah sholat. Kenapa? Salah ibunya. Kenapa sejak kecil nggak disuruh? Udah gede dia melawan. Udah SMA, udah ini susah. Kadang-kadang dia ibunya dibentak kembali. Zaman sekarang banyak orang tua kalah sama anak. Takut anaknya gitu. Nah makanya kenapa Rasul menyutang umur 7 tahun, nah tadi supaya atas usia balik sudah biasa, nggak usah disuruh lagi. Kenapa? Karena bisa alat biasa itu. Ini kalau usia baik nggak apa baca Fatihah nggak bisa. Nah jadi ketika sebelum balik dia sudah sholat mau kalap dia ada ketinggalan nggak bisa menutupi. Tapi kalau orang sejak kecil sudah sholat, insya Allah udah gede masih sholat terus, ya. Kecuali kalau dia salah gaul, itu, ya. Kalau dia nggak salah gaul, insya Allah nggak akan ketinggalan apa? Karena udah dididik sejak kecil, udah terbiasa. Itu ya. Ya mudah-mudahan kita semua sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita sadari sholat kita pun belum 100% sempurna, tapi kita makhluk yang lemah, yang doib, tapi kita punya harapan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahmat. Apa? Jadi yang saya pernah dengar juga kalau sholat tarawih itu bisa dipakai bayar utang kalau sholat subuh. Ya, ya. Udah. Tadi saya katakan sholat sunnah tidak bisa menutupi sholat wajib. Derajat berbeda. Wajib sunnah, itu ya tidak bisa. Fardu itu ibaratnya ibarat air. Fardu itu atas, sunnah itu bawah. Air nggak mungkin ngalir ke atas. Air itu ngalir ke bawah. Ya itu ibaratnya. Jadi tarawih sunnah, subuh wajib. Nggak mungkin sholat sunnah bisa menutupi sholat subuh. Itu ya itu. Tetap ya. Walaupun dia tarawihnya 39 rakaat, ya, karena dulu ada di Madinah sholat tarawih 39 saat untuk menyamai pahalanya orang Mekah. Tetap kalau dia nggak sholat subuh dosa. Nggak bisa, walaupun tarawihnya 39 rakaat. Itu zaman Imam Malik, di Madinah 39 rakaat. Apa? Karena di Mekah 20 rakaat, di Madinah 39. Ingin menyamai pahalanya. Karena kalau di Mekah kan 2 rakaat itu sama dengan 1000 rakaat, 2 rakaat. Di Mekah Madinah 500, coba. Ingin sama pahalanya. Kalau di Indonesia kan berapa rakaat lo nyamain? Kalau saya pernah dengar begini, jadi kita sholat itu tarawih, tapi niatnya kita niat kalau sholat subuh. Oh itu niatnya lain lagi, kalau niatnya. Ya, iya, iya, iya. Ya, itu berarti beda dan niat. Jadi bukan tarawih, tetap kodo itu. Ya. Ya, berarti itu kan bukan menutupi subuh yang akan datang. Subuh yang lalu itu kalau niat sama di waktu duha niat kodo ya sama itu. Jadi bukan tarawih aja sama. Di waktu duha niat kodo itu. Karena tadi kodo itu kapan saja bisa bayar. Jadi itu daripada niatnya itu, ya niat itu. Jadi berarti dia bukan sholat tarawih, sholat kodo. Iya, sholat kodo. Iya, iya. Iya, iya. Terus kalau saya masih umumnya baca ini aja Allah ini terus ya, karena tadi kalau kunut salah satu sunnah tidak dilaksanakan, tetap sholatnya sah saja itu. Jadi bisa ya, itu niatnya niat kodo. Jadi bukan sholat tarawih, sholat kodo. Ya, sholat kodo. Ya, hanya pelaksana berjamaah. Supaya sekaligus banyak. Ya, karena itu berjamaah dengan sholat tarawih itu. Nanti ya dari itu nyambungnya apakah boleh sholat fardu bermakmum kepada sholat sunnah gitu ya. Ya. Nah, kalau dibahas panjang deh ya. Kita mau alam mudah-mudahan. Ya kalau dibahas panjang lagi sholat fardu bermakmum kepada sunnah nanti bahas itu ya. Mudah-mudahan nanti waktu yang jelas saya rasa sah saja. Tapi abdulnya gitu ya. Ya. Mudah-mudahan kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kan kata Kiai bahwa
pahala diikat atau dijelaskan dari kali itu bagaimana apakah itu bisa pasangan itu bisa kepada tujuan tidak? Oh ya. Ya. Itu dari segi keutamaan saja. Untuk ngelutin nggak bisa. Keutamaan pahala yang sangat besar di sana, tapi tidak bisa menutupi sholat yang kita tinggalkan. Jangan itu kan. Tadi kan 2 rakaat di Mekah itu ya, di Masjidil Haram sama dengan 1000 rakaat di tempat yang lain. Itu hanya keutamaan. Segi keutamaan, tapi segi itu tidak bisa menutupi ya. Nanti orang itu orang jemaah haji nggak usah sholat, udah kemarin banyak kan. Gitu ya. Kalau kita umpamanya yang kali sholat fardu itu kita bisa menutupi dengan seperti pulang-pulang sebelumnya. Jadi kita menutupi umur kita yang pendek itu, nah itu istimewa bagi kita bisa menutupi. Iya, memang. Ya itu di segi tadi saya katakan keutamaan. Bedanya umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi yang dahulu. Umat Nabi dahulu itu umurnya ada yang 700 tahun, ada yang 1000 tahun, tapi mereka ketika melakukan ibadah cuma dikasih 1 pahala, gitu ya, 1 pahala. Jadi kalau sholat itu 2 rakaat, udah 2 rakaat, nggak ada keutamaan sama dengan 1000 rakaat. Tapi umat Nabi Muhammad itu pendek-pendek, ya, ada 6. Tapi Allah berikan waktu-waktu yang bisa menyamai ibadahnya umat terdahulu. Contohnya bulan Ramadan. Ya, di mana ada Lailatul Qadar, itu sama dengan 1000 bulan. Itu apa? Bahkan melebihi umur umat-umat terdahulu. Itu salah satu fadilah, nanti keutamaan bahwasanya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Banyak saya Allah berikan berlipat-lipat ganda pahala, sehingga pahala kita mengalahkan umat-umat terdahulu yang umurnya ratusan tahun. Itu ya. Ya, kita tutup dengan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah likubusu wal jama' qasid wa yasir umurana umur fi dinil akhirah wa ila hadratina Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala ya karim wa qala rahman wa qala rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yasadu biridaq wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asab. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tarqana min bari tafarruqan ma'suman minna du'a wa minal ijabah fastajib lana minka ya Allah ya Rahman ya Rahim bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah